Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Clarida Cahya Ayuningyun dengan NIM 21030174072 akan mempresentasikan mengenai PPT 5 yang berjudul Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kita semua pasti tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara besar yang harus selalu kita jaga. Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pada tahun 2025, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN atau di urutan ke-10 terbesar di dunia. Hal ini sangat memungkinkan mengingat kekayaan Indonesia sangat melimpah mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, maupun kekayaan flora dan faunanya yang sangat melimpah dan banyak hewan-hewan endemis di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah proklamasi kemerdekaan dan kekayaan alam yang kita miliki serta-merta membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia sendiri? Jawabannya, diperlukan pengokohan penerapan ideologi Pancasila dan peningkatan kualitasnya. Kita perlu memperkokoh penerapan ideologi Pancasila dan peningkatan kualitasnya karena banyak sekali tantangan-tantangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tantangan dari dalam negeri sendiri contohnya seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kesenjangan ekonomi, narkoba, radikalisme, intoleransi anti Pancasila, SARA, disintegrasi bangsa, dan hoaks, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Sedangkan dari luar negeri seperti invasi atau penguasaan wilayah, infiltrasi budaya dan ideologi asing, membanjirnya produk asing, dan membanjirnya tenaga kerja asing. Nah, selanjutnya deskripsi historis radikalisme. Radikalisme yang pertama yaitu HTI pada tahun 1982 masih belum bisa berkembang. HTI baru bisa berkembang setelah reformasi tahun 1998 berdasarkan ketentuan hukum yang sudah dibijaksanai oleh pemerintah untuk mengakhiri eksistensi aktivitas keormasannya. Berikut merupakan contoh-contoh deskripsi historis atau tahun berapa saja radikalisme dan terorisme pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada bom Bali 1 tahun 2000, selanjutnya bom Hotel Marriott tahun 2000, bom Bali 2 tahun 2005, bom Tentena tahun 2005, bom Solo tahun 2011 dan 2012, bom Sarinah tahun 2016, bom Cilangkap Jakarta tahun 2018, bom Surabaya tahun 2018, dan bom Riau tahun 2018. Hasil penelitian Saidi Lipi terhadap mahasiswa di kampus umum tahun 2015. 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS. Yang 5%-nya adalah mahasiswa. Yang menyebarkan ideologi tersebut adalah KAMMI, Salafi, dan HTI. Hasil penelitian studi Saidi Lipi terhadap mahasiswa di kampus umum tahun 2016, 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan. 84,8% siswa dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. 4 alasan mengapa radikalisme muncul di Indonesia. Yang pertama mengenai kepentingan personal, yaitu meliputi ideologi atau keadaan finansial. Yang kedua yaitu propaganda politik yang menarik. Yang ketiga pemahaman soal penyucian diri. Dan yang keempat etika para politisi yang buruk. Penyebaran radikalisme di media sosial dan internet melalui YouTube, Facebook, Instagram, BBM, Twitter, WhatsApp, video ancaman ISIS, video propaganda anak, dan video hasutan. Hal ini merupakan indikator minimnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila bisa membuat generasi muda saat ini semakin individualistis dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung milenial 4.0 ini. Tantangan ini harus kita tangkal dengan peneguhan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Konsep dasar ideologi. Ideologi dianggap sebagai perangkat atau prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa negara. Sumber Lemhamnas tahun 1995. Yang kedua, menurut Saryati,
tahun 1982 halaman 146, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Menurut Saryarti 1982 halaman 146, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 125 sampai 126. Dalam pandangan Ribeiro 1986 halaman 5, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dan kehidupan. 2. Rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. 3. Kesadaran dan perencanaan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan apa dan rencana dari ideologi tersebut. 4. Usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 126. Bahkan Thomson 1984 secara ekstrim menyatakan bahwa ideologi menggambarkan penolakan sistem yang lain. 3 unsur utama yaitu 1. Adanya penafsiran satu pemahaman terhadap kenyataan-kenyataan yang dianggap benar setidaknya bagi para pengamatnya. 2. Memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur dan menata kondisi masyarakat. Yang ketiga, memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi harus memiliki suatu interpretasi, etika, dan retorika. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 126 sampai 127. Dimensi ideologi adalah sebagai berikut. Realitas mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengagresikan dan mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi mencerminkan citra bahwa dirinya sama dan sebangun atau identik dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. Idealisme, kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu mengunggah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya sehingga gagasan-gagasan pokok atau vital yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini pasti dapat terwujud dan dalam kenyataan. Yang ketiga, fleksibilitas mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pasha tahun 2002 halaman 33 sampai 34. Hal ini mengandung pengertian bahwa ideologi harus mampu mengikuti perkembangan zaman akan tetapi tanpa mengubah jati diri yang sesungguhnya. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 128. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain atau ideologi liberalisme. 1. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk hidup yang bebas. Manusia sebagai individu memiliki potensi yang senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Yang kedua, ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar atau intrinsik yaitu kebebasan individu secara mutlak, kebebasan mengejar, kebahagiaan hidup di tengah-tengah kejayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 139. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan adanya Pancasila. Tentu saja, kebebasan yang sebebas-bebasnya itu tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan.
yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat yang hanya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 140. Selanjutnya, ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Tokoh sosial revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila secara tegas, bahwa Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapusnya pembagian kerja. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 140 sampai 141. Komunisme yang dicetuskan oleh Karl Marx ini memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada, sedangkan manusia pada hakikatnya merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas, bukan individualitasnya. Individualisme merupakan sumber penderitaan rakyat. Hak milik individual harus diganti dengan hak milik kolektif. Individualisme diganti sosialisme komunis. Oleh karena itu tidak adanya hak individu, maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunisme, demokrasi individualis itu tidak ada. Yang ada hanyalah hak komunal. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletar atau buruh. Walaupun kedua hal tersebut bertentangan, namun saling membutuhkan. Kelas kapitalis senantiasa membutuhkan penindasan atas kelas buruh atau proletar. Oleh karena itu harus dilenyapkan. Hal ini dilakukan hanya dengan melalui suatu revolusi. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 142. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya, kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar atau filsafat negara, kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanannya senantiasa menjiwai kehidupan bangsa dalam kehidupan bernegara. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai ketuhanan, bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi bersama kebebasan manusia. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 199. Ideologi mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dua ideologi lain yang telah dibicarakan sebelumnya dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, dalam era globalisasi ini, ideologi komunis tidak mampu bertahan karena tidak mampu mewujudkan impian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 200. Selanjutnya, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila pada suatu bangsa hakikatnya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang panjang. Pada awalnya, secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tim Pendidikan Pancasila UNESA
tahun 2019 halaman 130. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang telah digagas oleh the founding father setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 130. Proses globalisasi terjadi dewasa ini setelah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dampak tersebut tidak hanya dalam bidang budaya, ideologi, dan politik. Dalam bidang ideologi, kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis dan ideologi komunis. Dua ideologi tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sumber Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 131. Namun, ideologi komunis tidak mampu bertahan. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal. Konsep materialisme dan konsep sama rasa sama rata bertentangan dengan kodrat manusia. Sedangkan pada ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, liberalisme mengarah kepada individualisme sehingga kepentingan dan hak-hak individu lebih ditonjolkan. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 133. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 133. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Notonegoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Notonegoro, hakikat Pancasila itu kelima nilai terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Menurut Notonegoro, hakikat manusia terdiri atas 3 kodrat, yaitu bahwa manusia terdiri dari jiwa, raga, individu sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 135. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya juga. Hakikat Pancasila yang terdiri atas 5 nilai yang berupa ketuhanan yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Jika agama diasumsikan sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila juga benar. Karena itu, Pancasila mengandung kebenaran secara religius, paling tidak pada sila pertama. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 136. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila itu tidak dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Sumber dari Frans Magnus Susenso tahun 1987. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama. Ke masa depan sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 143 sampai 144. 1. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya juga. Hakikat Pancasila yang terdiri atas 5 yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kebenaran Pancasila secara ilmiah bisa dilihat dalam kenyataan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya ada dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga bisa dilaksanakan oleh setiap manusia secara koherensi. Kebenaran Pancasila juga dapat dilihat pada susunannya. Jika dilihat dari hukum, sebab akibat yang juga merupakan asumsi ilmu, maka susunan Pancasila juga mengandung kebenaran. Tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA
tahun 2019 halaman 136 sampai 137. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi menurut Wahyono 1996 diartikan dapat diperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang Pancasila sehingga dapat dipahami dan bebas mendiskusikannya dalam rangka menghayati dan menumbuhkan kemampuan mengamalkannya untuk kesejahteraan sosial. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga tidak dapat menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Tim MKU Pendidikan Pancasila dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi bersama dengan gagasan-gagasan yang tidak seimbang saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketiga dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Hal ini karena politik internasional dan globalisasi adalah sebuah proses penaklukan budaya. Upaya mempertahankan jati diri ini adalah mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya, disukai atau tidak, akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif. Rosyid dalam Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 144. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi yang dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa. Pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak dini serta dilakukan terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri dan mengambil aspek-aspek positif budaya mainstream, serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab. Tim Pendidikan Pancasila UNESA halaman 145 tahun 2019. Selanjutnya, peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai makhluk sejarah. Sejarah atau histori adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Kewenangan kreatif ini dibijakkan pada kapasitas kreatifnya, yaitu 1. Kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungannya, termasuk pasar yang dilayaninya. 2. Kesanggupan untuk melayani orang lain dan tidak diskriminatif. 3. Kejujuran untuk melakukan evaluasi diri serta terus-menerus. 4. Kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecah masalah. Tim Pendidikan Pancasila UNESA halaman 2019 tahun 2019 halaman 146 sampai 147. 5. Kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecah masalah tersebut. 6. Keberanian untuk memilih pemecah masalah dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketujuh, keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Rosyid tahun 2007 halaman 10. Dalam Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 146 sampai 147. Kesimpulannya, 1. Ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dalam bernegara adalah ideologi Pancasila. Ketangguhan nilai-nilai luhurnya bersumber dari beragam nilai-nilai dan keberagaman perbedaan adat istiadat, suku, ras, agama, dan seluruh bangsa Indonesia sebagai kesatuan pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan bersatu padu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu 17 Agustus 1945.
Yang kedua, suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan dijadikannya pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat di Indonesia. Ideologi yang dipakai oleh negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sekian presentasi dari saya mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.